Jesus, thank you, Lord. You love me more than anything. Mari bersorak-sorai buat Tuhan. Adik-adik yang percaya Tuhan Yesus ada di dalam kita, katakan haleluya. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I got joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I got joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. Semua bersuka cita. Yeay, mari kita dengan semangat memuji Tuhan kita, Tuhan Yesus. Ayo kita tepuk tangan buat Tuhan. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I got joy. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Baik dan luar biasa. Yes, yes, yes. Nah hari ini siapa yang semangat untuk beribadah sekolah minggu? Kakak Venska juga termasuk, begitupun juga dengan adik-adik yang ada di rumah, yang sedang duduk dengan tenang di depan laptop, HP atau televisi untuk bersemangat bersekolah minggu pada pagi yang indah hari ini. Nah adik-adik, untuk menguji sukacita kita hari ini, apakah kita bersemangat untuk bersekolah minggu? Yuk kakak Venska mengundang kita berdiri, kita mau menyanyi lagu Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Sekali lagi ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, Engkau Yesus kehidupanku. Pam 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 pam. Yeay, hebat sekali Kak Venska kasih 2 jempol untuk adik-adik yang telah membuktikan bersemangat untuk memuji Tuhan. Nah, untuk memasuk ibadah kita hari ini lebih lagi, yuk kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup matanya. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus, tunjukkan sikap yang baik, yang sopan untuk berdoa. Kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik dan luar biasa. Terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami anak-anak-Mu sekolah minggu tak bersuka cita untuk beribadah bersekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biar Tuhan Yesus tetap menyertai kami dan memberikan kami roh sukacita.
Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk lebih lagi memuji dan menyembah Engkau. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, tetap posisi berdiri ya adik-adik dan tetap bersemangat. Kita mau menyanyi lagi, memuji nama Tuhan, semua tetap posisi berdiri, kita menyanyi, kita mau olahraga pagi-pagi ini biar kita tetap sehat dan kuat. Kita menyanyi di kepak-kepakan tanganku. Semua bergoyang ya, jangan ada yang duduk atau hanya berdiri diam. Yuk Kakak Venska mengajak kita untuk tetap bergoyang saat bernyanyi. Di kepak-kepakan tanganku, digoyang-goyangkan badanku, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyangkan kakiku, digeleng-geleng kepalaku, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Hebat dan luar biasa untuk adik-adik yang sudah bersemangat memuji nama Tuhan. Nah, hari ini tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi untuk sebelum itu Kak Venska persilahkan adik-adik untuk silakan duduk. Sudah duduk? Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kak Venska mau uji ingatannya adik-adik. Apakah masih ingat atau biasa lupa seperti orang tua? Hahaha, pasti ada yang lupa. Untuk itu Kak Venska mau uji saja untuk adik-adik sekolah minggu yang ingat cerita minggu lalu. Tentang apa ya? 1, 2, 3. Ya, ceritanya tentang persembahan janda miskin. Nah, adik-adik itu, Tuhan Yesus yang baik tidak melihat persembahan kita, apakah kita orang kaya ataupun persembahan kita besar. Tuhan melihat ketulusan hati kita saat memberikan persembahan. Yang penting adik-adik saat memberikan persembahan apapun itu, tetap adik-adik kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, kita juga yang baik, dahsyat. Nah adik-adik, supaya kita mengingat cerita kita, adik-adik harus rajin bersekolah minggu dan memperhatikan baik-baik cerita sekolah minggunya, biar minggu depan lagi ditanya, adik-adik bisa menjawab dengan baik. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang baik, persembahan untuk Tuhan. Lipat rapi-rapi uangnya, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, Kak Venska mengundang adik-adik untuk menyanyi lagu Burung Pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik. Saatnya Kakak Venska persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk sebelum itu kita mau berdoa, tunjukkan sikap berdoanya yang baik kepada Tuhan Yesus. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang selalu baik dalam kehidupan kami, terima kasih Tuhan karena sesaat yang lalu kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan berkati persembahan kami agar berguna untuk pelebaran pelayanan-Mu. Juga kami berdoa Tuhan untuk hati kami biar Tuhan berkati agar kami siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati Kakak Murni yang akan menyampaikan cerita-Mu biar kami mendengarkan dengan baik sehingga pesan Tuhan Yesus boleh tersampaikan kepada kami dan kami anak-anak-Mu mau melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami sambut firman-Mu dengan sikap yang tenang. Ini doa kami dalam nama-Mu, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kakak Venska mengundang kita untuk menyanyi lagi pertama kali dengar firman Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Yesus, keempat kali kerja buat Tuhan. Sekali lagi ya. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Yesus, keempat kali kerja buat Tuhan. Angkat tangannya semua. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Lukas 22 ayat 7 yang berbunyi demikian, persiapan untuk makan Paskah. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai hari dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur,
memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini dengan peringatan aku akan kamu. Demikian aku disebutnya dengan cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkannya. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulia mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Ya, senang sekali hari ini kita boleh berjumpa kembali, boleh bersama-sama beribadah sekolah minggu bersama, meskipun kita tidak berhadapan secara langsung. Kita tetap bersukacita meskipun kita harus beribadah di depan televisi, depan laptop, atau mungkin ada yang hanya menggunakan HP, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita bersama. Kita tetap bersukacita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu saat ini. Nah, hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Ada yang mendengarkan cerita yang baru? Ada? Nah, kalau ada, coba duduk yang tenang. Duduk dengan sikap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau semua sudah duduk tenang, kita akan mulai cerita kita. Kakak mau tanya, ada yang tahu tidak kenapa Tuhan Yesus itu mau datang ke dunia? Padahal dia Tuhan loh. Kenapa dia mau datang ke dunia? Iya, benar sekali. Karena dia mau menebus dosa kita. Kita ini kakak-kakak pembimbing, mama, papa, semua manusia itu berdosa. Sekuat apapun kita berusaha, kita tidak akan mampu menebus dosa kita. Karena itu, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Dia mengasihi kakak pembimbing, mengasihi adik-adik sekolah minggu, mengasihi mama, papa, kakak, adik, semua. Sehingga dia mau datang ke dunia, menjelma menjadi seorang manusia untuk menebus kesalahan kita. Nah, adik-adik, dalam cerita kita minggu ini dikisahkan bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya mempersiapkan diri untuk mengadakan perjamuan malam makan bersama. Nah, perjamuan makan bersama ini untuk menceritakan tentang kematian Tuhan Yesus. Karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan menghadapi kematian. Dan ternyata perjamuan makan malam itu adalah makan malam terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Kira-kira kalau adik-adik yang menjadi murid-murid Tuhan Yesus saat itu sedih tidak? Kalau ternyata ini makan malam terakhirnya bersama Tuhan Yesus. Ya, pasti sedih ya. Ya. Nah, adik-adik, perjamuan malam yang diadakan Tuhan Yesus itu bertepatan dengan perayaan Paskah, perayaan roti tidak beragi. Nah, dalam perayaan itu orang Yahudi selama 7 hari hanya boleh makan roti tidak beragi dan tidak boleh melakukan pekerjaan yang berat-berat. Ya, jadi selama 7 hari mereka tidak makan nasi seperti kita. Mereka tidak makan ayam, tidak makan ikan, ya. Mereka cuma makan roti yang tidak beragi.
Kemudian mereka juga tidak melakukan pekerjaan yang berat-berat, tidak pergi ke sawah, tidak pergi petik merica, ya. Mereka hanya mengerjakan yang ringan-ringan saja. Itu untuk mengenang di mana saat masyarakat Ibrani dikeluarkan dari Mesir, keluar dari tempat perbudakan. Nah, adik-adik yang kekasih, di hari pertama perayaan roti tidak beragi itu, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mempersiapkan perjamuan juga bagi mereka. Yesus berkata kepada 2 orang muridnya, yaitu Petrus dan Yohanes. Jadi diingat ya, 2 orang muridnya diutus Tuhan untuk mempersiapkan itu. Namanya Petrus dan Yohanes. Yesus berkata, Petrus, Yohanes, coba persiapkanlah meja perjamuan buat kita. Petrus dan Yohanes jadi bingung. Kita mau persiapkan di mana ini? Lalu mereka bertanya, Tuhan, kami mau persiapkan di mana perjamuan itu? Lalu Yesus berkata, pergilah ke kota. Di sana saat kamu bertiba di kota itu, kamu akan menemui seseorang yang membawa sebuah kendi. Pasti tahu namanya kendi, tempat air dari tanah liat itu dibawa sama orang itu. Tuhan berkata, ikuti orang itu sampai di tempat tujuannya berhenti. Petrus dan Yohanes mengikuti itu. Pergilah mereka ke sebuah kota dan benar saja apa yang Tuhan Yesus katakan itu terjadi. Di sana mereka bertemu dengan seorang yang membawa kendi, kemudian mereka mengikutinya dan tibalah mereka di sebuah rumah. Mereka mengetuk pintu dan bertanya kepada tuan rumah itu, di manakah kami akan menyiapkan perjamuan bersama guru kami? Lalu tuan rumah itu menunjukkan sebuah tempat dan ternyata semua terjadi seperti yang Tuhan Yesus ceritakan, seperti yang Tuhan Yesus beritakan kepada mereka. Bahwa di rumah itu sudah ada dipersiapkan segala sesuatunya. Nah, adik-adik, kalau sekarang perjamuan, orang Kristen itu mengadakan perjamuan di gereja, benar sekali. Mama papa biasanya mengikuti perjamuan di gereja. Nah, perjamuan kudus itu untuk mengenang apa yang Tuhan Yesus lakukan bersama murid-muridnya. Di mana saat perjamuan Tuhan Yesus mengambil roti, kemudian mengucap berkat, memecah-mecah roti, lalu membagikan kepada semua muridnya. Dan dia berpesan, ingatlah di saat kamu melakukan ini, kamu mengingat pengorbanan Tuhan Yesus, pengorbanan tubuh Yesus di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan juga dalam perjamuan Tuhan Yesus mengangkat sebuah cawan yang berisi anggur, kemudian mengucap berkat dan memberikan kepada murid-muridnya. Dan itu juga sebagai peringatan untuk mengenang akan pengorbanan Tuhan Yesus, pengorbanan darah Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, adik-adik yang kekasih, Tuhan Yesus berkorban di kayu salib karena Dia mengasihi kita, mengasihi kakak-kakak pembimbing, mengasihi anak-anak sekolah minggu, mengasihi mama, papa, kakak, adik, dan semua manusia. Nah, sekarang kalau Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, kira-kira adik-adik sekolah minggu mengasihi Tuhan Yesus tidak? Benar sekali, ternyata semua mengasihi Tuhan Yesus. Nah, kakak mau tanya, kalau benar mengasihi Tuhan Yesus, bagaimana buktinya? Coba bagaimana caranya mengasihi Tuhan Yesus? Iya benar, rajin berdoa. Apalagi? Iya benar, tidak bantah mama. Ya, sebagai anak-anak sekolah minggu yang mengasihi Tuhan Yesus, harus menjadi anak sekolah minggu yang rajin berdoa. Kemudian menjadi anak sekolah minggu yang dengar-dengaran kepada orang tua. Terlebih selalu mengasihi Tuhan Yesus, rajin belajar, ya. Nah, karena itu kakak berpesan, mari setiap harinya adik-adik sekolah minggu senantiasa dekat kepada Tuhan, senantiasa rajin berdoa sebagai bukti bahwa adik-adik sekolah minggu mengasihi Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita.
Nah, adik-adik, demikian cerita kita minggu ini. Kiranya adik-adik senantiasa bertumbuh, senantiasa menjadi anak-anak sekolah minggu yang mengasihi Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat bersama. Kalau berdoa, posisinya bagaimana? Lari-lari? Tidak ya, semua lipat tangan. Ya, mungkin kakak tidak lihat adik-adik lagi lipat tangan atau lagi lari-lari, tetapi kakak tahu semua anak sekolah minggu yang ada di rumah adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Karena itu, mari duduk tenang, kita lipat tangan, kita berdoa syafaat bersama. Tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu, mendengarkan cerita Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus buat hal ini, biarlah Tuhan Yesus hari ke hari kami boleh menjadi anak-anak sekolah minggu yang senantiasa mengasihi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi kami. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah sekolah minggu, biarlah Tuhan di hari ke hari pun, setiap minggu pun kami boleh tetap beribadah sekolah minggu. Kami berdoa buat teman-teman kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus pasti menolong mereka, biarlah mereka pun kembali sembuh seperti sedia kala dan boleh kembali beribadah sekolah minggu bersama-sama meskipun kami tidak bertatap muka secara langsung. Kami berdoa buat mama, papa dalam segala tugas dan pekerjaannya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus memberi kekuatan kesehatan kepada mereka sehingga mereka senantiasa kuat mengangkat setiap pekerjaan yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Biarlah orang tua kami Tuhan Yesus senantiasa sehat dan kuat karena Tuhan. Kami berdoa buat kakak-kakak pembimbing yang senantiasa membimbing kami, senantiasa memandu kami dalam ibadah, bercerita tentang firman Tuhan meskipun tidak secara langsung di hadapan kami. Kami berdoa Tuhan beri kekuatan kepada mereka, beri kekuatan dan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka tetap kuat dan sehat untuk membimbing kami, menceritakan kepada kami tentang firman Tuhan dari hari ke hari yang baru setiap minggunya, sehingga kami anak-anak sekolah minggu boleh tetap menjadi anak-anak sekolah minggu yang dekat kepada Tuhan. Berdoa bagi petugas kesehatan Tuhan yang berjuang melawan COVID. Biarlah Tuhan beri kekuatan kesehatan kepada mereka, biarlah mereka senantiasa tetap tekun merawat pasien-pasien yang terpapar, tetap tekun mengajarkan kepada kami bagaimana cara untuk menjaga diri kami, menjaga orang lain dari paparan virus ini. Dan Tuhan Yesus beri juga kami ketaatan untuk menjalani peraturan ini sehingga kami pun boleh terhindar dari virus ini. Tuhan Yesus, biarlah dari hari ke hari Tuhan tetap bersama-sama dengan kami sehingga kami boleh tetap bertumbuh, sehat dan kuat karena Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami, ini permohonan kami bawa kepadamu di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah berdoa dengan tenang. Nah, siapa yang dengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan Kak Murni tadi dengan baik? Ayo, Kak Fenska tadi sudah kasih pesan untuk menjawab pertanyaan. Minggu depan dengarkanlah selalu firman Tuhan dengan baik sehingga kalau ditanya adik-adik bisa menjawabnya dengan baik. Nah, cerita firman Tuhan tadi yang kita dengar sangat luar biasa. Karena Tuhan Yesus sangat baik dan sayang kepada Kak Fenska dan adik-adik semua di rumah, Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya. Jadi adik-adik
harus buktikan juga bahwa kita juga sayang kepada Tuhan Yesus, melakukan yaitu dengan rajin berdoa, dengar-dengaran sama mama dan papa di rumah, rajin belajar, walaupun mungkin saat ini kebanyakan adik-adik yang belajar online di rumah, tetap semangat karena Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita, tetap bersukacita dan tetap bersemangat untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Kak Venska mengundang kita berdiri lagi, yuk kita menyanyi lagu yang tadi supaya kita lebih hafal. Kita mau menyanyi Burung Pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Setelah kita menyanyi tadi, tiba saatnya kita akan berdoa, mengucap syukur karena Tuhan Yesus telah memimpin ibadah kita dari awal hingga saat ini. Semua lipat tangan, tutup mata, kita menyanyi. 5 jari kananku, 5 jari kiri, bersama jari 10 kususun begini. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, dahsyat dan luar biasa, terima kasih Tuhan karena hari ini kami sudah beribadah dengan baik, semua karena pertolongan cinta kasih Tuhan terhadap kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus selalu sayang kepada kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah, bersekolah minggu, bermain di rumah, belajar, semua karena Tuhan Yesus sayang kepada kami. Tuhan Yesus, tak lupa juga kami berdoa buat kedua orang tua kami, Tuhan berkati sehingga mereka tetap bersukacita, membimbing dan menolong kami di rumah. Juga berkati Tuhan Yesus, teman-teman kami yang mungkin sakit pada hari ini, Tuhan berkati, berikan kesembuhan sehingga boleh saatnya nanti boleh bergabung bersekolah minggu dengan kami bersama-sama. Ini doa permohonan, ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Dalam namamu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita sudah ada di akhir ibadah bersekolah minggu kita hari ini. Tapi untuk sebelum itu, jangan dulu berdiri, jangan dulu tinggalkan tempat duduknya, tetap ada di depan HP atau laptop atau televisinya. Kakak Venska punya pesan yang pertama, saat keluar rumah, pasti adik-adik harus pakai masker. Jangan lupa rajin mencuci tangan dan tetap semangat untuk belajar online di rumah. Ya, Kak Venska kasih jempol untuk yang sampai hari ini tetap semangat untuk mengikuti belajar dari rumah. Demikian ibadah kita hari ini, tetap semangat juga untuk bersekolah minggu depan. Oke, sampai jumpa. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.